Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat beliau, maka mari kita betul-betul menjadikan beliau panutan uswatun hasanah dalam beribadah dan bermuamalah. Jemaah yang dimuliakan, pada siang hari ini kita akan membahas hadis kelima, yaitu tentang menghormati tetangga. Dalam satu hadis riwayat muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai, menyukai bagi tetangganya apa yang bagi tetangganya kebaikan terhadap apa yang ia sukai pula. Nabi SAW mengatakan tidak sempurna iman seseorang sampai dia menyukai bagi tetangganya kebaikan yang dia sukai untuk dirinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sampai mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Oleh para ulama dikatakan kalau Nabi memulai suatu kalimat dengan kalimat yang begitu, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, demi jiwaku yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini mesti perkara yang besar, ini mesti perkara yang luar biasa, layak untuk jadi perhatian. Nabi mengatakan tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya, mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dia ingin ada kebaikan kepada dirinya, begitu pula dia ingin ada kebaikan kepada saudaranya. Kalau tidak ada rasa itu pada dirinya, berarti dia tidak sempurna keimanannya. Sampai Nabi memulai walladzi nafsi biyadihi, dengan demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat surat An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan untuk berbuat baik kepada tetangga, wal jaril junubi, yaitu berbuat baiklah kepada tetangga yang terdekat. Jemaah yang dimuliakan, oleh ulama disebutkan di antara satu kaidah dalam memahami sesuatu itu wajib adalah ketika sesuatu dinafikan, maka mesti ada sesuatu kewajiban yang ditinggalkan. Nabi mengatakan tidak beriman, atau kalau terjemahannya tidak sempurna keimanan. Kalau terletnya tidak beriman, berarti kan ada yang dinafikan, ada yang dihilangkan. Berarti di balik itu ada sesuatu kewajiban yang ditinggalkan. Apa? Tidak baik kepada tetangga. Maka wajib untuk berbuat baik kepada tetangga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam beberapa hadis, contohnya kata Nabi, la imana liman la amanata lahu, la dina liman la ahda lahu. Kata Nabi SAW, tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang mereka tidak menepati janjinya. Ini maknanya berarti kan ketika orang dia tidak amanah, maka kata Nabi dia tidak beriman. Berarti amanah ditinggalkan, dia tidak beriman. Berarti kalau amanah ditunaikan berarti dia beriman. Maka wajib bagi dia untuk menunaikan amanah. Begitu pula dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyampaikan ada seorang sahabat sholat, ketika itu sholatnya tidak benar, lalu Nabi SAW mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu ulang lagi sholat karena kamu aslinya belum sholat. Sampai 3 kali. Dalam riwayat itu ditanya sama dia, apa salah saya Rasulullah sampai saya disuruh ulang. Intinya dia tidak tumakninah. Tapi pembahasan kita di sini, Nabi mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Jadi ada penafian. Penafiannya apa? Peniadaannya apa? Dia dianggap belum sholat karena ada satu kewajiban yang ditinggalkan. Apa itu? Tumakninahnya.
Begitu pula dalam hadis tadi, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat pula Nabi sempat mengatakan, apa kata dia? Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi ketika itu? Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa malaikat Jibril datang kepadaku, berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga pun dapat warisan kalau kita mati. Padahal tetangga tidak dapat warisan. Tetangga bukan keluarga, tapi sampai seolah-olah pemahaman Nabi, karena seringnya malaikat Jibril mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain pun Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam hal ini ulama memang ikhtilaf, berbeda pendapat jamaah tentang apa itu tetangga. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah orang yang kita sama-sama sholat sama dia dekat rumah. Jadi misalnya di dekat rumah kita tuh ada satu masjid, kalau kita ke masjid semuanya mesti ke situ kumpulnya, itu berarti tetangga. Ada pula yang mengatakan ya 40 samping, 40 kanan kiri depan belakang, itu namanya terlalu luas ya, 40. Jamaah yang dimuliakan. Jadi intinya siapa orang yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu kita, maka itu lebih layak untuk kita berbuat baik kepadanya. Cuman kalau diperhatikan sekarang ini berbeda ya, tetangga ini tidak dikenal-kenal lagi. Bahkan di kota itu paling parah, tetangga yang sebelah pun mati 6 hari busuk baru tahu ya. Nah ini berbahaya sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu biwa'ikihi. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, tapi di samping itu pula ada hal yang diingatkan Nabi, jangan sampai berbuat buruk kepada tetangga kita. Kata Nabi, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Kata sahabat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, kadang-kadang jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengganggu tetangga kita, tidak beriman kata Nabi, tidak sempurna keimanan mereka. Misal kita di rumah memutar lagu, jelas lagu ini perlu pula dilihat dulu, musik-musik pula lagi yang haram. Lalu tetangga di samping dia istirahat, terganggu dosa. Atau kita mohon maaf memarkirkan mobil, kecuali kita sesama kita memang tempatnya kecil, mobil banyak di situ, saling paham aja. Tapi kalau misalnya lapang, kita pesusah dia, dosa, tidak beriman. Sampai kayak gitu kata Nabi. Isinya nggak sempurna keimanannya, maknanya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah. Atau mungkin kita punya saluran pembuangan. Saluran pembuangan tadi lari ke samping tetangga kita, itu segera bereskan. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan. Atau mungkin kita punya sampah kita taruh depan rumah kita, sampai sehari, 2 hari, 3 hari, bau sampai ke rumah tetangga kita, itu juga dosa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dalam satu riwayat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'iqihi. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Makanya dalam satu riwayat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang datang ke Nabi, ya Rasulullah, si fulanah, dia itu banyak sholat, dia juga banyak zikir, dia juga banyak sedekah, dia juga banyak puasa, tapi ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi ya Rasulullah, dia tuh suka kali mengganggu saudara keluarga tetangganya. Tetangganya tidak aman dengan dia. Fulanah itu ibu kalau lama di sini. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia tuh sering zikir, suka zikir, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Tapi tetangganya tidak pernah aman dari lisan dia. Lisan diumpat-umpat, oh itu apa segala macam. Nggak senang lah, baik itu lisan, baik itu perbuatan.
Kata Nabi SAW, hiya finnar, itu orang tinggalnya di neraka nanti. Meskipun banyak puasa, meskipun banyak salatnya, meskipun banyak sedekahnya, tapi disebut pula ada seorang perempuan, dia enggak pula banyak kali berzikir, standar normal saja. Dia enggak pula banyak pula salat, dia enggak pula banyak kali sedekah, dia enggak pula banyak pula berpuasa, cuman yang wajib Ramadan saja. Tapi ternyata dia ketika itu la yu'zi jiranaha bilisaniha. Ketika itu ternyata dia tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi SAW, hiya fil jannah, dia tempatnya di surga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita paham bahwa di antara perintah yang diperintahkan Nabi SAW sampai Nabi membahasakan wallahi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia ingin ada kebaikan kepada tetangganya sebagaimana ada ingin kebaikan kepada dirinya. Cuman bab ini adalah ingin saja, ingin saja. Jangan pula dipahami, berarti Ustaz kalau mobil saya dua, satu tetangga, satu saya. Enggak, kita ingin. Kalau kita punya mobil, kita ingin tetangga punya mobil. Kalau kita misalnya punya makanan, kita ingin tetangga juga punya makanan, ingin saja. Kalau nggak ngasih mobil, nggak pula dosa, tapi ingin agar mereka dapat kebaikan sebagaimana kita dapat kebaikan, hukumnya wajib, bukan sunnah. Apalagi kalau kita ingin keburukan ada pada diri dia, itu lebih berbahaya lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tetangga layak untuk kita akrabi dia, layak untuk kita jenguk dia, layak kita untuk bertandang silaturahim ke rumahnya, sehingga dengan demikian terbangun komunikasi di antara rumah kita. Disitulah makanya kata para ulama, kalau kita ingin buat rumah atau kontrak, ada kaidah itu al-jar qoblad dar. Al-jar qoblad dar. Jar artinya tetangga, dar artinya rumah. Jadi perhatikan dulu siapa tetangganya, baru buat rumah. Kalau sebagian kita kan ada urusan tetangga, rumah yang penting, ya kan? Karena kalau rumah pun bagus, tapi kalau tetangga tidak enak, nanti kita nggak enak hidup kita. Makanya sampai Nabi mengatakan orang akan mendapatkan kebahagiaan kalau dia punya 4 hal. Yang pertama, istri solehah. Kalau istri nggak solehah, Pak, mak lampir, payah juga kita. Lebih bahaya pada tetangga lagi, ya kan? Yang kedua adalah rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang sehat. Jadi kalau sedikit-sedikit rusak ini, sikit-sikit rusak itu, tidak bahagia. Jadi kata Nabi, kebahagiaan itu ada pada 4 hal: istri solehah, kemudian rumah yang luas, kemudian istri tetangga yang baik, kemudian kendaraan yang baik. Meskipun nanti ulama menjelaskan ada sebagian rumah luas di situ maknanya hatinya luas. Meskipun rumahnya sempit, kalau hatinya luas, lapang aja terasa rumah tadi. Dan di akhir zaman ini banyak juga rumah orang lapang, orangnya tidak ada. Sama aja, tidak bahagia juga kan. Maka daripada itu lebih kepada hakikat sebagian memahami, tapi ada pula yang mengatakan sebagaimana lafaznya, yaitu tentang istri yang salihah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.